Halo Scooper, kembali lagi dengan kami, Circle Scope. Di sini dengan Mimin Ivan. Informasi terbaru, kami telah menyediakan saluran WhatsApp Historical Scope. Pada saluran tersebut, kedepannya kami akan menyediakan rekrutmen bagi siapa yang ingin bergabung sebagai tim dari Historical Scope. Dan bagi yang ingin berkontribusi secara finansial, kami menyediakan layanan donasi di saluran WhatsApp Historical Scope. Saluran tersebut kami sediakan pada kolom deskripsi video ini. Agar marilah kita bersama-sama membangun channel ini demi menggali informasi, melihat sejarah, dan menjadi saksi sejarah di masa yang akan datang. Pertempuran Iwo Jima adalah sebuah pertempuran paling mematikan antara marinir Amerika Serikat dan tentara Kekaisaran Jepang yang terjadi pada awal tahun 1945. Iwo Jima terletak 750 mil di lepas pantai Jepang. Pulau Iwo Jima juga memiliki 3 lapangan terbang yang dapat berfungsi sebagai fasilitas pementasan potensi invasi ke daratan Jepang. Pasukan Amerika menginvasi pulau itu pada 19 Februari tahun 1945. Pertempuran Iwo Jima berlangsung selama 5 minggu. Pertempuran ini termasuk dalam beberapa pertempuran paling berdarah di Perang Dunia Kedua. Diyakini bahwa semua kecuali 200 atau lebih dari 21.000 tentara Jepang di pulau itu tewas. Begitu pula hampir 7.000 marinir Amerika Serikat tewas di pulau itu. Namun, setelah pertempuran usai, nilai strategis Iwo Jima dipertanyakan. Menurut analisis pasca perang, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang telah begitu lumpuh akibat bentrokan awal pertama Perang Dunia Kedua di Pasifik, sehingga mereka tidak mampu mempertahankan wilayah kepulauan Kekaisaran termasuk Kepulauan Marshall. Selain itu, Angkatan Udara Jepang telah kehilangan banyak pesawat tempurnya, dan pesawat tempur yang dimilikinya tidak mampu melindungi garis pertahanan dalam yang dibentuk oleh para pemimpin militer Kekaisaran. Garis pertahanan ini mencakup pulau-pulau seperti khususnya Pulau Iwo Jima. Berdasarkan informasi ini, para pemimpin militer Amerika merencanakan serangan ke pulau itu. Mereka meyakini serangan ke Pulau Iwo Jima tidak akan berlangsung beberapa hari lamanya. Di saat militer Amerika mempersiapkan rencana, pada saat itu juga Jepang diam-diam memulai taktik pertahanan baru, memanfaatkan lanskap pegunungan dan hutan Iwo Jima untuk menyiapkan posisi artileri yang tersamar. Sebelum sampai ke daratan, ternyata sekutu yang dipimpin oleh Amerika membombardir Iwo Jima dengan bom yang dijatuhkan dari langit dan tembakan keras dari kapal-kapal yang ditempatkan di lepas pantai pulau tersebut. Strategi yang dikembangkan oleh Jenderal Jepang Tadamichi Kuribayashi berarti bahwa pasukan yang mengendalikannya hanya mengalami sedikit kerusakan, dan dengan demikian siap untuk menghalau serangan awal marinir Amerika Serikat di bawah komando Holland M. Howlin Matt Smith. Pada tanggal 19 Februari tahun 1945, marinir Amerika Serikat melakukan pendaratan amfibi di Iwo Jima dan langsung menghadapi tantangan yang tidak terduga. Pertama dan terpenting, pantai-pantai di pulau ini terdiri dari bukit-bukit pasir curam yang terbuat dari abu vulkanik berwarna abu-abu yang lembut sehingga menyulitkan pijakan dan jalur kendaraan yang kokoh. Saat marinir berjuang maju, pada saat itu juga Jepang sedang menunggu. Amerika berasumsi bahwa pemboman yang terjadi sebelumnya seharusnya sudah efektif dan melumpuhkan pertahanan Jepang di pulau itu. Ketika Amerika berjuang untuk mendaratkan militer di pantai Iwo Jima, pada saat itu juga posisi artileri Kuribayashi di pegunungan di atasnya melakukan kejutan dengan melepaskan tembakan, sehingga menghentikan gerak maju marinir Amerika Serikat dan menimbulkan banyak korban jiwa. Hal itu termasuk dari strategi Kuribayashi yang secara bersamaan mengadakan serangan banzai setelah senja tiba. Meskipun ada serangan banzai yang dilakukan oleh puluhan tentara Jepang saat senja tiba, marinir Amerika Serikat akhirnya berhasil melewati pantai dan merebut sebagian dari salah satu lapangan terbang di Iwo Jima yang merupakan misi invasi yang dinyatakan. Meskipun strategi Kuribayashi efektif, keberhasilan pasukan Jepang tampaknya hanya mencegah hal-hal yang tidak dapat dihindari. Dalam beberapa hari, sekitar 70.000 marinir Amerika Serikat mendarat di Iwo Jima.
Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada musuh Jepang di pulau itu, yaitu dengan selisih lebih dari 3-1. Banyak orang Amerika yang terluka atau terbunuh selama 5 minggu pertempuran tersebut. Dengan beberapa perkiraan menunjukkan lebih dari 25.000 korban jiwa, termasuk hampir 7.000 kematian. Sementara itu, pihak Jepang juga menderita kerugian besar dan kehabisan persediaan, yaitu senjata dan makanan. Di bawah kepemimpinan Kuribayashi, mereka meningkatkan sebagian besar pertahanan. Perang ini dimaklumi oleh tentara Jepang yang saat itu berperang di bawah naungan kegelapan. Hanya 4 hari setelah pertempuran, marinir Amerika Serikat merebut Gunung Suribachi di sisi selatan Iwo Jima dan terkenal dengan pengibaran bendera Amerika di puncaknya. Gambar tersebut diambil oleh fotografer Associated Press Joe Rosenthal yang memenangkan hadiah Pulitzer untuk foto ikonik tersebut. Namun, pertempuran masih jauh dari kata selesai. Pertempuran pun berkecamuk di bagian utara Iwo Jima selama 4 minggu, dan Kuribayashi pada dasarnya mendirikan Grand Shiun di pegunungan di bagian pulau tersebut. Pada tanggal 25 Maret tahun 1945, ada 300 anak buah Kuribayashi melancarkan serangan banzai terakhir. Akibatnya, pasukan Amerika menderita sejumlah korban. Namun, akhirnya berhasil memadamkan serangan tersebut. Meskipun militer Amerika menyatakan bahwa Iwo Jima telah ditaklukkan keesokan harinya, pasukan Amerika menghabiskan waktu berminggu-minggu berjalan dengan susah payah melalui hutan di pulau itu, menemukan dan membunuh atau menangkap pertahanan Jepang yang menolak untuk menyerah dan memilih untuk terus berperang. 2 orang Jepang yang bertahan terus bersembunyi di gua-gua di pulau itu mencari makanan dan perbekalan hingga mereka akhirnya menyerah pada tahun 1949, hampir 4 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya, baik Angkatan Darat Amerika Serikat maupun Angkatan Laut Amerika Serikat tidak dapat menggunakan Iwo Jima sebagai tempat pementasan Perang Dunia Kedua. Navy Seabes atau Batalion Konstruksi pun membangun kembali lapangan terbang untuk digunakan pilot Angkatan Udara jika terjadi pendaratan darurat. Karena kebrutalan pertempuran tersebut dan fakta bahwa pertempuran tersebut terjadi menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Iwo Jima dan mereka yang kehilangan nyawa saat mencoba merebut pulau tersebut masih memiliki arti penting hingga hari ini, berpuluh-puluh tahun setelah pertempuran berhenti. Pada tahun 1954, Korps Marinir Amerika Serikat mendedikasikan peringatan Perang Korps Marinir, juga dikenal sebagai peringatan Iwo Jima, dekat pemakaman nasional Arlington di Virginia, untuk menghormati semua marinir yang meninggal pada saat itu. Patung itu berdasarkan foto Rosenthal yang kini terkenal. Aktor sekaligus sutradara Clint Eastwood pada tahun 2006 membuat 2 film tentang peristiwa di Iwo Jima yang masing-masing berjudul Flags of Our Father dan Letters from Iwo Jima. Yang pertama menggambarkan pertempuran dari sudut pandang Amerika, sedangkan yang kedua menunjukkan dari sudut pandang Jepang. Mungkin hanya itu saja pembahasan singkat kita kali ini mengenai pertempuran Iwo Jima yang sangat brutal terjadi saat itu. Terima kasih juga kepada para Scoopers yang hingga hari ini masih mengikuti dan mensupport channel kami. Jangan lupa untuk menunggu dan mengikuti video kami selanjutnya. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.